Kemudian faktur pajak tidak lengkap, terlambat dibuat dan dianggap tidak dibuat. Ya, tidak lengkap. Yang dimaksud tidak lengkap yaitu tidak memenuhi persyaratan formal. Yang mana e-faktur tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan pasal 5 PER atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan. Ya, jadi dia keterangannya tidak lengkap, atau mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya, atau mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian faktur pajak. Maka PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat membuat faktur pajak, dan dianggap tidak membuat faktur pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang PPN. Ya, jadi intinya faktur pajak ini diisi tidak lengkap atau tidak benar, ya, baik datanya, kode transaksinya, saat atau tanggal terhutangnya, gitu. Kemudian terlambat dibuat. Faktur pajaknya sudah benar tapi terlambat dibuat. Tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya dibuat faktur pajak atau saat terhutang. Tadi yang disamakan oleh Bu Natania, ya. Tanggal saat terhutangnya misalnya adalah 5 Agustus sesuai dengan saat penyerahannya, sesuai dengan saat pengirimannya, sesuai dengan mutasi gudangnya, 5 Agustus. Tetapi karena suatu hal, ya, dibuatnya tanggal 6, tanggal 7 atau melewati tanggal 5, maka ini dianggap terlambat. Ya, dianggap terlambat. Tapi masih berupa faktur pajak, masih diakui faktur pajak. Kemudian dianggap tidak dibuat. Jadi dianggap tidak dibuat. Faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat, ya, maka dianggap tidak dibuat. Jadi faktur pajaknya ini terlambat dibuat. Terlambat dibuatnya itu melewati 3 bulan. Walaupun waktu pajaknya diterbitkan, maka dia dianggap tidak dibuat. Begitu, ya. Jadi batasannya adalah 3 bulan. Kemudian penjelasan yang ini, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap atau dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya, di sini katakanlah walaupun faktur pajaknya bisa dicetak, ya, maka atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan bagi pembeli, tidak dapat dikreditkan oleh pembeli, ya. Contoh faktur pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat. PT Sepatu Emas merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri atau pabrikan sepatu, bla bla bla, ya. Selain menjual sepatu kepada distributor, PT Sepatu Emas juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir selain melalui toko retail yang bernama Toko Harmoni. Jadi dia juga jual ke distributor tapi juga jual ke konsumen akhir, ya, punya toko. Yang A, PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada distributor Tuan Tejo, ya, warga negara Indonesia, OP, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 428B, Jakarta. Atas penjualan tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak dengan data sebagai berikut: nama Tejo, alamatnya tersebut, NPWP-nya 000. Maksudnya beliau tidak memiliki atau tidak berkenan memberikan NPWP. Kemudian NIK-nya pun tidak diisi,
Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap karena faktur pajak tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan pasal 5 huruf B angka 2 yang mencantumkan NBWP 00 tetapi tidak mencantumkan NIK. Ini dianggap ini yang dimaksud tidak lengkap. B. Contoh yang kedua. PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada distributor CV Arek Surabaya NPWP sekian. Atas penjualan sepatu tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak dengan mencantumkan kode transaksi 04 pada isian kode dan nomor seri faktur pajak. Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak yang diisi secara tidak lengkap karena faktur pajak berisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara pengisian kode transaksi, yaitu mencantumkan kode 04 seharusnya kode 01 ya. Jadi ini termasuk tidak lengkap, yaitu atas pemberian kode transaksi yang mana mestinya kode 01 tapi diisi kode 04 ya. 04 itu untuk DPP NIA lain, padahal ini bukan DPP NIA lain, ini adalah penjualan, mestinya 01. Contoh berikutnya yaitu yang C. Pak Ya, mau nanya boleh? saya lanjutkan dulu ya. Oh boleh. Oke. Makasih. Ya. Sorry Pak. Nanggung Lanjut. ya. Tinggal satu Siap. yaitu PT Sepatu Emas menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Alse melalui toko sepatu emas. Atas penjualan sepatu tersebut, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak bagi PKP pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual PKP sebagai berikut. Nama PT Sepatu Emas NBWP tersebut alamatnya tidak diisi. Dengan demikian, PT Sepatu Emas membuat faktur pajak diisi tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan yaitu alamat PKP. Demikian contoh 1, 2, 3. Baik, mungkin ada yang tanyakan, Mas Bayu Adi. Silakan. Jadi kalau misalnya ini kita dengan customer, terus ada customer dan sudah dibayar full oleh mereka. Kemudian kan kita udah terbitin faktur tuh atas pembayaran mereka. Nah, kemudian di kedepannya itu kita nggak bisa memenuhi barang sesuai permintaan PO-nya mereka. Nah, itu atas kasus tersebut itu apakah kita harus melakukan pembetulan atau bagaimana? Baik Mas Adi, nanti saya jawab di materi berikutnya ya, faktur pajak pengganti dan batal ya. Oh gitu, oke siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan Mas Adi nanti ada di bab berikutnya yaitu faktur pajak pengganti atau batal ya. Nanti case-nya nanti kembali ke Mas Adi apakah ganti atau batal. Saya lanjut ya. Jadi bukannya enggak menjawab tapi nanti loncat gitu enggak baik ya. Saya lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan di sini enggak apa-apa, tapi kalau yang ada di nanti saya jawab nanti. Kemudian contoh yang lain, PT Pratama BKP melakukan penyerahan BKP kepada CV Garuda. Faktur pajaknya itu seharusnya dibuat 12 Agustus ya, sesuai dengan saat penyerahannya 12 Agustus. PT Pratama membuat faktur pajaknya tanggal 13 Agustus. Nah, ini berarti kan beda, mestinya 12 Agustus sesuai dengan mutasi persediaan, sesuai dengan surat jalan. Tetapi dibuatnya 13 Agustus ya. Maka atas case tersebut faktur pajaknya terlambat dibuat. Terlambat ya, walaupun 1 hari tapi itu termasuk definisi terlambat. Konsekuensinya PT Pratama dikenai sanksi administrasi sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kemudian dalam hal CV Garuda merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan PM
yang dapat dikreditkan oleh PT Garuda sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi kalau disimpulkan di sini mestinya waktu pajaknya tanggal 12 Agustus sesuai dengan mutasi persediaan, sesuai dengan surat jalan, betul-betul dikirim di Agustus karena mungkin lalai, waktu pajaknya dibuat atau diberi tanggal 13 Agustus ya. Nah, maka itu dianggap terlambat, maka terlambat itu dikenai sanksi administrasi. Kemudian CV Garuda selaku pembeli menerima faktur pajak yang tidak sesuai, tidak bersalah kan, nah, PT Garuda tetap bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut ya. Jadi juga tadi menjawab pertanyaan oleh Bu Natania kalau nggak salah ya, begitu. Baik, contoh berikutnya. PT Hijau melakukan penyerahan BKP 11 Agustus 2022, dilihat tanggalnya ya. Kemudian mengisi di kolom e-fakturnya 11 Agustus 2022. Dan kemudian mengunggah atau menguploadnya tanggal 14 September 2022. Dan e-faktur tersebut diberikan persetujuan oleh DJP. Maka faktur pajak yang dibuat PTH atau PT Hijau tersebut bukan merupakan faktur pajak yang terlambat dibuat, karena meskipun diunggah atau diupload pada tanggal 14 September 2022, tetapi tanggal pembuatan faktur pajak yang tercantum adalah 11 Agustus. Jadi yang dimaksud tanggal faktur pajak ya tanggal sesuai dengan saat terutang. Mengenai uploadnya saat ini dibatasi tanggal 15, walaupun itu diuploadnya di tanggal 14 September ya masih sesuai dengan ketentuan, tidak terlambat ya, tetap merupakan faktur pajak yang yang benar ya, bukan uploadnya, jadi tanggalnya. Contoh faktur pajak dianggap tidak dibuat. CV34 PKP menyerahkan PKP kepada Restu Ibu. Faktur pajaknya seharusnya dibuat tanggal 20 Mei sesuai dengan saat penyerahannya. Kalau dia kode 01 ya anggap aja. Namun tanggal faktur pajak yang tercantum pada faktur pajak yaitu 20 Agustus 2022. Dengan demikian faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat setelah melewati 3 bulan, yaitu mestinya 20 Mei tapi dibuatnya 20 Agustus, maka dianggap tidak dibuat faktur pajak karena melewati 3 bulan, karena batasan untuk faktur pajak Mei itu terakhir dibuat 19 Agustus ya. CV34 dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Dalam hal Restu Ibu merupakan PKP, maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan ya. Tapi saat ini tidak bisa kita buat faktur pajak itu melebihi tanggal 15 bulan berikutnya, sudah dikunci ya, kecuali pengganti ya. Jadi kok jangankan sampai 3 bulan, di atas tanggal 15 itu untuk Agustus misalnya, ini tanggal 16 buat faktur pajak Agustus dikunci ya. Nah, mestinya tidak dikunci, terlambat tetap bisa tapi ada sanksi ya. Jadi di sini melewati 3 bulan maka dianggap tidak dibuat, maka ya dikenakan sanksi dan PM-nya tidak dapat dikreditkan.